berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928. Bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda, terjadinya perubahan nama ejaan karena dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyebabkan semakin luasnya penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti penggunaan huruf, kata, tanda baca, serta unsur serapan. Baik, mari kita bahas perkembangan ejaan bahasa Indonesia secara jelas dari setiap periode. Yang pertama, ejaan Van Ophuijen. Diperkenalkan pada tahun 1901, ejaan ini menetapkan aturan ejaan resmi untuk bahasa Indonesia. Contohnya, kata soal yang sekarang menjadi soal, jangan yang sekarang menjadi jangan, tuewan yang sekarang menjadi tuan. Yang kedua, ejaan Soewandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264/BHG. Kenapa disebut ejaan Soewandi? Benar sekali, karena penyusunnya adalah Mr. Raden Soewandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Oh iya, ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik Loh. Pembaharuan dan ejaan Soewandi terletak dalam penggunaan diftong atau gabungan dua huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanpa obstrof. Nah, sekarang obstrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya, Jumat menjadi Jumat, rakyat menjadi rakyat, maaf menjadi maaf. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Diperkenalkan pada tahun 1972, ejaan ini melakukan perubahan yang signifikan dalam ejaan, termasuk penyederhanaan ejaan dan penghapusan beberapa tanda baca. Contohnya, kata boekoe sekarang menjadi buku, membaca yang sekarang menjadi membaca, cinta yang sekarang menjadi cinta. Yang keempat, ejaan melindo. Diperkenalkan pada tahun 1972 juga, ejaan ini menyempurnakan beberapa aturan ejaan yang telah ada sebelumnya. Contohnya kata menjadi yang sekarang menjadi, kaedah yang sekarang menjadi kaedah, melainkan yang sekarang menjadi melainkan. 5. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Diperkenalkan pada tahun 1975, ejaan ini mengalami penyesuaian kembali ke ejaan tradisional, termasuk penambahan beberapa aturan baru. Contohnya, kata poet toesan sekarang petunjuk, poet jangga sekarang pujangga, kaedah sekarang kaidah. 6. Ejaan yang disempurnakan EYD. Diperkenalkan pada tahun 1972, ejaan ini mengalami penyempurnaan lebih lanjut, termasuk penyesuaian aturan ejaan dan penggunaan tanda baca yang lebih konsisten. Contohnya, kata membangun sekarang membangun, mengemudi sekarang mengemudi, perahu sekarang perahu. 7. Ejaan Bahasa Indonesia EBI. Sebagai hasil dari revisi pada tahun 2015, ejaan ini menekankan penyeragaman ejaan dan penggunaan yang konsisten. Contohnya, kata dokter bukan dokter, internet bukan internet, karakter bukan karakter. Setiap tahapan dalam perkembangan ejaan bahasa Indonesia mencerminkan evolusi bahasa dan usaha untuk menciptakan aturan ejaan yang lebih konsisten dan mudah dipahami. Dampak positif yang pertama,
Peningkatan aksesibilitas. Teknologi memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber daya bahasa, termaksud kamus online, terjemahan, dan tes kosakata, yang membantu memperkaya pengetahuan kosakata bahasa Indonesia. Yang kedua, inovasi kata baru. Teknologi membuka pintu untuk inovasi baru dalam pembentukan kata, seperti pembentukan kata majemuk atau kata portmanteau yang menggabungkan kata-kata yang ada untuk menciptakan kosakata baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, perluasan kosakata spesifik. Kemajuan dalam berbagai bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya populer mendorong perluasan kosakata spesifik, seperti istilah teknis, nama-nama ilmiah, atau slang yang mencerminkan tren terkini. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Aplikasi pembelajaran bahasa dan permainan kosakata yang interaktif memanfaatkan teknologi untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan efektif, membantu pengguna memperluas dan memperkaya kosakata mereka. Yang kelima, kemudahan berkomunikasi. Teknologi komunikasi seperti ponsel pintar dan media sosial memfasilitasi pertukaran informasi dan interaksi antar individu, yang secara tidak langsung memperkaya kosakata bahasa Indonesia melalui diskusi, berbagi, dan interaksi online. Dampak negatif yang pertama, penyederhanaan kosakata, penggunaan singkatan, kependekan kata, atau istilah yang disederhanakan dalam bentuk pesan singkat atau media sosial dapat mengurangi kekayaan dan kedalaman kosakata bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan bahasa campur kode. Teknologi memudahkan penggunaan campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang dapat menyebabkan penurunan kualitas penggunaan dan pemahaman kosakata bahasa Indonesia. Yang ketiga, kehilangan ejaan yang benar. Korektor ejaan otomatis yang tidak selalu akurat atau kebiasaan menyalin teks secara langsung dari internet dapat menyebabkan kehilangan ketelitian dalam penggunaan ejaan yang benar. Yang keempat, pengaruh kata-kata asing. Teknologi membawa masuk kata-kata asing dan istilah teknis dari bahasa lain, yang kadang-kadang menggantikan kosakata bahasa Indonesia tradisional dan mengurangi keaslian dan keaslian bahasa. Yang kelima, ketergantungan pada terjemahan otomatis. Ketersediaan terjemahan otomatis yang mudah dapat mengurangi motivasi untuk belajar dan memahami kosakata bahasa Indonesia secara mendalam, karena pengguna cenderung mengandalkan terjemahan tanpa upaya belajar yang cukup.